Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan meneruskan tentang anime Sekai Saiko no Anatsusa Isekai Kisoku ni Tensei Shuru. Anime ini menceritakan tentang kisah pembunuh terhebat di bumi yang hanya tahu bagaimana hidup sebagai alat bagi majikannya, sampai mereka berhenti membiarkannya hidup. Dilahirkan kembali oleh seorang dewi ke dunia pedang dan sihir, harus melenyapkan pahlawan untuk mencegah akhir dunia. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yo, langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat anak perempuan yang sedang berjalan di tengah hutan karena dirinya dibuang oleh orang tuanya yang miskin. Diketahui anak ini bernama Tarte, di mana Tarte sebelum bersama Luke. Terlihat Luke sedang mengelilingi kota bersama orang tuanya. Ibu Luke yang melihat kue pun ingin memberikan kepada Luke. Tetapi Luke yang tidak ingin diperlakukan sebagai anak kecil pun langsung menolaknya. Sampai akhirnya Luke menerima kue tersebut ketika melihat tingkah ibunya. Di sisi lain, ayah Luke pun memberitahukan tentang sup buatan Luke yang diterima masyarakat. Seketika ayah Luke pun memberitahukan tentang situasi di kota. Luke yang berada di tengah kota pun dirinya memakai matanya untuk mendeteksi mana. Tetapi dirinya tidak mendapatkan hasil. Sampai Luke melihat di sekitar kota dari ketinggian. Karena dirinya sangat membutuhkan asisten untuk membantunya membunuh pahlawan. Tetapi Luke mempunyai masalah yang dimana kebanyakan orang yang mempunyai mana merupakan seorang bangsawan, serta sulit untuk direkrut. Scan berganti. Terlihat Luke bersiap untuk berburu. Ketika di dalam hutan, dirinya pun menyadari segerombolan serigala sedang mengepung mangsanya. Pada scan inilah yang diperlihatkan di awal film ini. Luke yang melihat Tarte dikepung, seketika dirinya langsung menolong Tarte. Luke pun mulai mengeluarkan sihirnya dan menganggap melawan serigala untuk latihannya. Dengan kemampuan membunuh, Luke dengan mudahnya melawan serigala. Setelah mengalahkan segerombolan serigala, Luke pun langsung menanyakan alasan Tarte berada di tengah hutan. Awalnya Tarte takut kepada Luke. Seketika Tarte memberikan alasan di mana dirinya dibuang oleh keluarganya dan berencana pergi ke kota Tuatade. Terlihat Luke memberikan bubur kepada Tarte. Tetapi Luke memberikan syarat agar Tarte makan dengan pelan-pelan. Karena Luke menyadari jika makan terlalu cepat akan membuat lambung menolak makanannya dan akan memuntahkannya. Ketika melihat Tarte, Luke pun mengetahui alasan Tarte dibuang. Yang dimana penguasa di kota Tarte merupakan orang yang tidak berkompeten dan serakah, sehingga warga mendapatkan pajak yang tinggi. Terlihat Luke memperkenalkan diri kepada Tarte bahwa dirinya merupakan putra keluarga Tuatade. Tarte yang mendengarnya pun merasa senang karena dia bisa bertemu Luke berkat Tuhan. Yang dimana Tarte mendapatkan mimpi jika akan ditakdirkan bertemu seseorang. Setelah mendengar perkataan Tarte, Luke pun langsung mengajak Tarte untuk menjadi asistennya dan menjaga semua rahasia.
Terlihat Luke pun menjelaskan pekerjaan yang akan dikerjakannya, yang dimana Luke akan membunuh banyak orang. Tarte yang mendengarnya pun tidak keberatan, karena dirinya beranggapan jika Luke merupakan orang baik untuknya. Seketika Tarte mengatakan jika akan terus mengikuti Luke. Ternyata sebelum Luke menyelamatkan Tarte, dirinya memakai kekuatan matanya untuk mendeteksi mana. Dan akhirnya Luke pun menemukan Tarte yang merupakan orang yang memiliki mana. Hal inilah membuat Luke menyelamatkan Tarte dari serigala dan memberikannya makanan, sehingga membuat Tarte berpikiran Luke melindunginya dan memberikan manfaat jika mengikutinya. Tak hanya itu saja, Luke sampai membagi rahasia agar mendapatkan kepercayaan. Semakin berat kepercayaan akan semakin efektif. Dengan ini Luke pun berhasil mencuci otak Tarte dan akan mengikutinya. Scan berganti. Terlihat Luke yang sudah berusia 12 tahun, kini Tarte pun hidup di kediaman tua Tade dan bertumbuh menjadi gadis yang cantik dan seksi. Tarte pun melakukan hal yang sepele agar mempermudahkan Luke, karena dirinya beranggapan jika raga dan jiwanya hanya untuk Luke. Terlihat Luke menyuruh Tarte untuk pergi ke ruangan latihan setelah sarapan. Tanpa banyak waktu, Luke pun menyuruh Tarte untuk membuka bajunya, seperti yang dilakukan ayahnya. Luke pun mencoba metode yang selalu dilakukan oleh keluarganya. Selain dijadikan asisten pembunuh Luke, Tarte akan dijadikan pelayan pribadinya. Sehingga ayah Luke pun memberikan 2 syarat untuk melatihnya, yang dimana syarat itu Luke harus mengajari Tarte. Dan yang kedua, jika Tarte berkhianat, Luke yang harus bertanggung jawab untuk membunuhnya. Dalam 2 tahun, Tarte mendapatkan tubuh yang cocok untuk pembunuhan. Terlihat Luke memberitahukan kemajuan Tarte. Seketika Luke memberitahukan kekurangan Tarte yang dimilikinya. Tanpa banyak waktu, Tarte pun mencoba menyerang Luke. Dengan mudahnya Luke melumpuhkan Tarte. Selain bekerja keras, Tarte pun merupakan orang yang penurut. Di sisi lain, Luke yang memperhatikan Tarte, dirinya pun menyadari jika Tarte hanya menguasai tombak. Sehingga Luke mencari cara untuk memberikan latihan yang cocok buat Tarte. Scan berganti. Terlihat Tarte masih melakukan latihan, karena dirinya menyadari jika kemampuannya tidak berkembang akan menghambat Luke. Luke yang sudah menyadarinya pun langsung mengeluarkan tombak dan menyuruh Tarte untuk mencobanya. Dan benar saja, ternyata Tarte lihai memakai tombaknya, sehingga membuat serangannya lebih efisien. Luke yang melihatnya pun memberikan pujian kepada Tarte. Pagi pun datang. Terlihat Tarte membangunkan Luke. Seketika dirinya sangat bangga bisa berlatih menggunakan tombak dan merasa dirinya bisa berguna untuk Luke, sehingga membuat rencana Luke pun berhasil dan membuat film pun bersambung. Kisah Luke pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.
Sampai jumpa di episode lainnya.